Kita melihat peluang yang bagus untuk komoditi kopi. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani kopi Indonesia, pemirsa channel Studi Kopi. Salam sehat, sukses, barokah selalu. Amin ya rabbal alamin. Kembali bersama saya Faisal di channel Studi Kopi. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Dan jangan lupa juga tulis komentar dan tanggapan Anda. Pada video kali ini, insya Allah saya akan bercerita, mereview sedikit bagaimana perkembangan kebun kopi kita ini yang sudah berjalan 1 tahun 2 bulan lebih kurang ya. Karena ini kita mengerjakannya dalam sekitar 4 atau 5 tahapan lah ya. Di tanah ini dulunya ditanami ubi kayu ya atau singkong. Nah, karena kurang begitu terawat dengan baik sehingga kurang optimal hasilnya. Kita melihat peluang yang bagus untuk komoditi kopi. Kenapa? Pertama, kami melihat kebutuhan akan kopi baik itu lokal maupun internasional ya pasti akan terus meningkat. Ya, kita lihat aja di sekitar kita berapa kebutuhan kopi yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di sini. Kalau dulunya coffee shop itu tidak begitu banyak dan sekarang sangat menjamur dan digandrungi oleh anak-anak muda. Dan kita lihat juga di daerah perkotaan sekarang juga menjamur juga. Pengusaha-pengusaha muda kita itu berjualan kopi melalui gerobak-gerobak. Ternyata respon dari masyarakat untuk penyajian kopi yang dijual di pinggir-pinggir jalan dengan kemasan yang lebih menarik, rasa yang unik dan asli tentunya dari kopi yang asli, dan itu sangat digandrungi masyarakat. Dan tentunya ke depan kebutuhan akan kopi itu pasti akan selalu meningkat. Seiring dengan semakin berkembangnya, semakin banyaknya para penikmat-penikmat kopi yang ada di Nusantara maupun di belahan dunia, teman-teman. Berkebun kopi menurut kami itu adalah sebuah peluang yang bagus dan perlu kita seriuskan untuk dikembangkan. Nah, kami cerita sedikit. Kami akan ceritakan sedikit pengalaman kami dalam menanam kopi ini. Yang pertama sekali tentu kita siapkan lahan ya. Kemudian kita buat lubang tanam. Dan kami mencoba menggunakan sistem pagar, yaitu dengan pola tanam 3x1 atau 1 jarak antar kopi, kemudian antar gangnya kita berikan 3 meter. Kita mengadopsi dari apa-apa yang di-share oleh teman-teman, bagaimana petani kopi yang berada di Brazil, Vietnam, dan lain sebagainya. Dan dari populasi tentu sistem pagar ini akan lebih banyak. Dan insya Allah juga hasilnya juga akan lebih banyak dibanding kita menggunakan sistem konvensional dengan jarak tanam 2x2. Lubang tanam yang kami buat itu lebar 20, panjangnya 30. 20x30, dalamnya sekitar 20 atau 1 cangkul lah ya. Sebelum dilakukan penanaman, lubang tanam tadi sebaiknya diberikan pupuk kandang terlebih dulu. Didiamkan ya barangkali 1 minggu atau 2 minggu. Supaya di lubang tanam tersebut tanahnya menjadi subur dan mikroorganismenya berkembang dengan baik. Setelah kita tanam, pertumbuhan daripada bibit yang kita tanam tadi insya Allah akan lebih cepat. Nah, yang kedua di dalam pemilihan bibit, pengalaman saya dalam memilih bibit ini, yang barangkali bisa menjadi referensi buat teman-teman yang mau berkebun kopi juga ya. Ini jumlah populasinya untuk yang kelompok di sini ada sekitar 500 batang lah ya. Bibit yang pertama sekali datang itu 200 batang dari supplier yang berbeda. Umur bibitnya itu sudah 8 atau 9 bulan. Tingginya sudah segini, sudah 80 sentian lah. Dan yang kedua, kita beli bibit lagi. Suppliernya berbeda lagi, tapi masih kecil. Tingginya sekitar 25 sampai 30 cm aja. Umurnya katanya ya sekitar 4 bulan atau 5 bulanan lah ya. Dari kedua jenis bibit seperti itu, mari kita lihat seperti apa hasilnya. Nah, teman-teman, ini yang kelompok di sini, ini semuanya adalah bibit yang kita tanam itu masih kecil. Umurnya sekitar 4 bulan, 5 bulanan. Tingginya sekitar 25 sampai 30 cm lah. Nah, seperti ini. Sudah
sudah mulai berbuah, mulai putik seperti ini. Nah, yang sebelah sini adalah umur yang kita tanam yang 80 cm tingginya itu tadi. Umurnya sekitar 8 atau 9 bulan lebih lah. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kami mengambil kesimpulan bahwa ternyata bibit yang masih kecil, ya setinggi 25-30 cm, itu pertumbuhannya dibanding dengan yang sudah besar kita tanam, itu sama-sama aja, mirip-mirip aja teman-teman. Masa berbuahnya pun sama, dan ketinggiannya juga sama. Itu yang terjadi di kebun kami. Jadi salah satu yang bisa kami terapkan tentunya, di dalam memilih bibit, kami lebih cenderung memilih bibit yang di bawah 40 cm tingginya. Nggak usah terlalu tinggi. Lebih cepat pertumbuhannya yang lebih kecil itu. Lebih optimal pertumbuhannya dibanding bibit kopi yang sudah berumur 8 bulan, 9 bulan, bahkan 1 tahun ya. Jadi kesimpulan kami adalah bibit kopi yang tingginya 25, 30, maksimal 40 cm seharusnya sudah segera ditanam ke lahan. Kalau kita ingin lebih serius untuk berkebun kopi, yang lebih baik itu adalah kita membeli benih biji kopi, kemudian kita semai sendiri, kemudian kita seleksi dari hasil semaian yang bagus-bagus, kemudian kita pindahkan ke polybag. Nah, dari situ baru kita pindahkan ke lapangan. Dan itu pasti akan lebih baik jika dibandingkan kita membeli di tempat pembibitan. Minimal kita sudah tahu biji kopi itu asalnya dari mana, kemudian klonnya apa, dan lain sebagainya. Itu masalah bibit. Yang kedua, kami sharing tentang pemupukan. Pemupukan yang kami lakukan di kebun kami ini lebih banyak menggunakan pupuk kandang. 1 bulan pertama diberikan pupuk kandang, kemudian 3 bulan setelah itu kita berikan NPK. Saya gunakan NPK Posca Plus ya. Kemudian 3 bulan setelah itu lagi kita berikan lagi kotoran ayam broiler yang ada sekam-sekamnya itu. Nah, dan setelah itu baru kita lakukan pemumbunan seperti ini. Gunanya adalah tentu yang pertama kita ingin menggemburkan tanahnya untuk akar tanaman itu supaya cepat berkembang, kemudian penyerapannya akan lebih optimal ya. Yang kedua, tujuan kita menggemburkan kemudian meninggikan ini tujuannya supaya pada saat angin kencang ini nggak mudah goyang teman-teman. Karena tanaman kopi itu kan tanaman yang lama ya umurnya ya. Kita berharap ini akarnya tertancap dengan kokoh, kemudian tidak gampang goyang pada saat angin kencang. Nah, kemudian untuk pengendalian penyakit. Penyakit yang kami temui baru yang namanya kutu putih atau kutu hijau itu teman-teman. Seperti ini teman-teman, kutu putih. Ada yang bilangnya kutu hijau juga ya. Kutu putih ya seperti ini, kemudian ada semut. Nah, untuk pengendalian penyakit seperti ini kami coba dengan Movento kemarin itu teman-teman. Alhamdulillah sudah berkurang. Nah, begitulah teman-teman semuanya, para petani kopi. Sharing kami seputar kebun kopi kami. Dan sampai saat ini sudah berjalan sekitar 14 bulan lebih kurang. Itulah aktivitas yang kami lakukan dan pengalaman-pengalaman yang kami dapatkan. Semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang punya tanggapan, silakan tulis di komentar. Dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, aktifkan tombol loncengnya. Salam sehat, sukses, barokah selalu. Assalamualaikum.